Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu, mari lihat di sini Simon masih baru mengenal Tuhan, baru melihat Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Tuhan sudah memilih perahunya Simon untuk dijadikan tempat atau mimbar pemberitaan firman Tuhan. Maka hari ini saya katakan, jika rumahmu dijadikan tempat pemberitaan firman Tuhan, baik itu FA, Komsel, GUL, terserah apapun namanya, Tuhan sedang memilih seperti memilih perahu daripada Petrus. Amin. Jadi jangan mau nolak-nolak kalau rumahnya diminta jadi FA. Ini siapa yang nolak-nolak ini? Maunya udah, aduh Tuhan ini kok nggak pilih rumah saya ya? Harusnya tersinggung kalau nggak di rumahnya dibuat FA. Ini malah nolak. Ya. Saya nggak tahu siapa yang nolak ya, cuma saya bilang aja ya. Harusnya semangat. Bagaimana Simon perahunya dipilih? Bapak Ibu lihat Simon, belum Petrus. Masih Simon. Nanti Petrus setelah dirubah Tuhan. Setelah perahunya dipakai, maka dirubah namanya menjadi Petrus. Bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Ada perubahan yang besar ketika engkau menjadikan rumahmu sebagai tempat pemberitaan firman Tuhan. Ayat selanjutnya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tabarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ini unik Bapak. Uniknya di mana? Mari kita lihat, kita masuk kepada inti sesungguhnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Simon menjawab, Guru. Dia masih memanggil guru karena dia tahu Yesus itu pengajar. Makanya begini, kalau ada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus ngomong, kan Tuhan kalian kan bisa panggil guru, ngapain kalian panggil Tuhan? Kan dipanggil Nabi, kan dipanggil Tuhan, dipanggil Raja. Terserah, Tuhan ya Tuhan kami, kan begitu. Ya, tergantung pemahaman seseorang. Kalau dia menganggap Tuhan kita itu seorang pengajar dan membimbing menuntun dia, terserah dia. Kalau dia menganggap Tuhan kita itu Tuhan Nabi atau hanya sebatas Nabi, terserah. Memang dia disebut juga Nabi, memang disebut juga guru, memang disebut juga Tuhan. Jadi biarin aja. Engkau tidak akan pernah bisa menuntut sesuatu dari orang yang tidak mengerti. Amin Pak Pendeta. Jadi kalau jemaat kita nggak mengerti, jangan tuntut banyak ya. Namanya belum mengerti ya. Tapi kalau sudah mengerti, harus tuntut banyak ya. Namanya sudah mengerti ya. Dia memang begitu hamba Tuhan ini harus sabar. Mengerti dituntut banyak, yang tidak mengerti dipaksa untuk mengerti. Dengan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita lihat. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Lihat, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mungkin sudah sepanjang tahun bekerja keras. Mungkin sudah cukup lama bagaimana mendoakan anak-anaknya, mendoakan suaminya, mendoakan istrinya, mendoakan pekerjaannya, tetapi sama sekali tidak menghasilkan apapun. Tuhan, aku sudah bertahun-tahun menyerahkan anakku kepadamu, tapi tetap saja begitu. Tuhan, sudah bertahun-tahun aku berdoa supaya suamiku bertobat, tetapi tidak juga bertobat. Tuhan, sudah lama saya mendoakan supaya saya mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi sama sekali saya tidak mendapatkan apapun. Simon, cuman bedanya Simon dengan kita, Simon mengerjakannya. Bapak Ibu sudah mengerjakan atau tidak? Banyak orang suka nuntut Tuhan tapi gak melakukan apapun. Saya kasih contoh nih, contoh yang sederhana. Orang-orang berdoa, Tuhan, saya dengar di Rantau Perapat
jembatan sedang longsor atau hancur. Tetapi saya harus ke medan, Tuhan. Tolong perjalanan saya supaya malapetaka atau kecelakaan tidak menimpa aku. Begitu doanya ya. Tapi dia tidak melakukan perjalanan. Nah, ini banyak orang Kristen seperti itu. Tuhan tolong tapi di rumah. Terus bagaimana Tuhan mau ngomong apa? Apa yang mau saya tolong? Orang kamu di rumah, kalau mau saya tolong jalan. Amin. Banyak orang seperti itu, orang Kristen. Kebanyakan nuntut tapi nggak melakukan. Pak Pendeta, doakan aku ya. Apa yang mau doakan? Saya mau ini, melamar begini. Tapi kerjanya tidur aja. Terus pendetanya mau jungkir balik berdoa sampai kemana pun nggak akan bisa. Tuhan mau bilang apa? Halo jemaat Tuhan. Halo. Jadi jangan banyak nuntut Tuhan tapi nggak berbuat. Ini yang nggak sinkron sama iman. Tapi lihat, Petrus sudah bekerja keras. Apa katanya? Dan kami tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu, mari cek sejarahnya Simon. Dari nenek moyangnya sampai dia memang seorang nelayan. Artinya pengetahuan di bidang menangkap ikan dia sudah pasti apa? Dia sudah pasti ahli. Karena dia seorang nelayan. Dia bukan seperti saya yang suka tiba-tiba memancing ke Danau Toba. Lalu saya katakan saya seorang pemancing. Enggak. Dia seorang benar-benar melakoni yang namanya menjala ikan. Tapi lihat apa yang dia katakan. Mari sama-sama kita baca. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Banyak orang Kristen ngomong seperti ini. Ketika pendetanya bilang, mari beriman. Sudah Pak Pendeta, udah bertahun-tahun saya beriman. Oh, mulai jam 4 pagi saya sudah doakan suamiku, tapi nggak ada perubahan. Saya sudah doakan ladang tanah semuanya, tapi nggak ada perubahan. Harusnya Simon ngomong seperti itu. Sebelum aku mengenal kau Yesus, dari bapakku, nenekku udah makan garam tentang pelayaran, tentang nelayan. Kenapa kamu suruh saya lagi mendapatkan jala? Saya sudah sepanjang malam bekerja, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Simon gak berkata seperti itu. Simon mengatakan, karena engkau menyuruhnya. Amin. Kata kuncinya, karena engkau menyuruhnya. Maka hari ini, apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau alami, karena Tuhan menyuruh tetap percaya, maka tetaplah percaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya karena Simon mengalihkan pikirannya dari pengetahuannya. Ada kalanya kita membuang pengetahuan kita Bapak Ibu, dan tetap percaya kepada Tuhan. Ada kalanya kita membuang sesuatu yang kita ketahui yang bertentangan dengan Tuhan. Buang jauh-jauh dan katakan, karena engkau yang memerintahkan aku melakukannya. Amin.